ekonomi, pendidikan, sosial maupun pemerintahan juga kan menggunakan teknologi semua. Nah, literasi digital itu diperlukan dalam penggunaan teknologinya. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital. Nah, penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam penggunaan serta mengakses teknologi. Nah, dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital itu berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Nah, kemampuan itu untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Oke, jadi lagi-lagi kita ngobrol soal teknologi yang semakin maju, di mana bidang literasi juga harus ikut bertransformasi mengikuti teknologi yang ada, seperti itu Mbak Nuri. Oke. Kemudian ke Mbak Dera nih, kalau dengan adanya penggunaan teknologi, seperti apa sih dampaknya? Pertama mungkin bisa dampak positif atau dampak negatif terlebih dahulu, silakan. Terutama dalam bidang literasi perpustakaan nih Mbak, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja di zaman yang milenial ini teknologi itu sangat dibutuhkan ya Mbak. Betul. Sangat penting karena semakin canggih semakin keren lah ya ibaratnya gitu. Dan tentu saja mempunyai manfaat yang positif. Yang pertama kalau menurut saya itu mempermudah kita menerima informasi. Jika beberapa tahun yang lalu itu kita mencari informasi harus melihat TV mungkin atau ke toko buku, nyari koran, nyari majalah. Sekarang by gadget aja udah gampang bisa, gitu. gitu ya. Iya, modal gadget, modal wifi atau kuota gitu. Jadi informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Itu satu. Lalu yang kedua, kemudian yang kedua menurut saya dengan adanya teknologi itu mempermudah efisiensi dalam pekerjaan. Contohnya kami di sini kan dalam bidang pendidikan di sekolah. Contohnya saat ini kan masih masa pandemi nih. Gimana sih guru itu mengajarkan anak agar anak di rumah belajar tetap fun, tetap senang, karena kan pasti mereka kaget awalnya. Walaupun sekarang sudah PTMT ya, saya menceritakan waktu yang awal-awal dulu, bagaimana teknologi itu sangat berperan gitu, karena ya itu tadi anak harus fun, harus mendapatkan haknya juga. Jadi kita menggunakan teknologi, contohnya seperti apa? Zoom, lalu ada Google Meet, lalu quiz menggunakan Quizizz mungkin, atau ada Kahoot juga, terus Google Form dan lain sebagainya. Itu dari sisi positifnya ya. Masih banyak yang lain pastinya gitu sih. Betul sekali. Berikutnya untuk sisi negatifnya juga pasti ada. Di antara positif itu pasti ada negatifnya jika tidak kita lakukan secara bijaksana. Betul sekali. Di antaranya kecanduan gadget ya. Itu sering terjadi nggak sih di murid-murid kita mungkin? Betul, di zaman sekarang ya, di mana anak-anak sudah terlalu terbiasa mungkin. Iya, benar banget. Jadi mereka hampir setiap hari di rumah megangnya gadget, ya udah jadi kecanduan gitu. Walaupun memang mungkin tujuan orang tua membelikan HP untuk memudahkan anak-anak belajar online, tapi kan ya namanya anak-anak ya tertarik dengan hal yang lain mungkin, dengan game atau apa gitu. Itu satu, kecanduan gadget. Sama mungkin yang kedua ini sih Mbak, sosialisasi dengan teman, dengan keluarga menjadi berkurang karena kita fokus ke teknologi itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin kita semua juga mengalami, kita terlalu asik dengan gadget, kita malah jadi kurang berkomunikasi mungkin dengan keluarga atau dengan teman, dengan saudara gitu. Jadi di antara banyak efek positifnya ternyata juga ada tuh ya efek negatifnya. Jadi bagaimana kita membawa diri aja gitu, menanggapi seperti itu bagaimana, seperti itu aja sih. Oke, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk ya tidak terlalu terdampak negatif dari adanya penggunaan teknologi seperti itu. Kemudian kalau tadi Mbak Dira bilang bahwa dengan adanya teknologi, literasi sekarang sudah bisa dilakukan secara online gitu. Ini kalau ngomong-ngomong soal literasi tidak jauh dari yang namanya perpustakaan nih Mbak Dera. Bener ini banget. Sebagai salah satu pengelola perpustakaan nih, kalau dengar kata perpustakaan sebenarnya apa yang terlintas di benak Mbak Dera? Silakan. Oke, pasti yang pertama kali terlintas itu adalah tempat yang di dalamnya tidak boleh berisik. Iya nggak sih, perpustakaan? Itu kalau menurut saya itu zaman dahulu sih mungkin. Iya, tapi sampai sekarang pun iya nggak Bu Yuli, kalau di perpus masih sepi gitu kan? Masih sepi gitu kondisinya, iya nggak sih Bu Yuli? Kalau kondisi untuk saat ini karena perpustakaan itu kan sudah bertransformasi untuk menuju ke inklusi sosial. Jadi perpustakaan ini sekarang sudah bukan tempat yang horor lagi, bukan sudah tempat yang sepi lagi, tapi udah
ayo kita ke perpustakaan, kita berkegiatan, ayo kita rame-rame lah di perpustakaan. Iya, benar. Bahkan untuk di perpustakaan sendiri pun kalau kita hanya sekedar di situ ngobrol-ngobrol, terus bincang-bincang asik di situ, itu udah diperbolehin gitu. Oh gitu. Oke. Jadi memang Iya. udah ada perbedaannya. Iya. Lebih Iya. berinovasi lagi. Lebih berinovasi Oke. lagi. Oke. Jadi perpustakaan itu menurut saya ya sekumpulan koleksi buku, ya nggak cuma koleksi buku aja sih, banyak bahan-bahan yang lain gitu ya, yang diorganisasi, yang dirawat untuk keperluan pembaca, untuk mungkin mencari informasi, lalu penelitian dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh pustakawan pastinya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu sih menurut saya pengertian dari perpustakaan. Oke, seperti itu. Dan kalau dari sisi Mbak Yuli, mungkin kalau untuk perpustakaan di era literasi digital ini seperti apa nih Mbak Yuli? Kalau untuk literasi di era digital yang sekarang ini ya, apa-apa udah serba digital. Bahkan kita masuk ke perpustakaan aja udah pengunjungannya itu udah Sudah menggunakan media komputer. Ya gitu. Jadi kalau sekarang di era yang sekarang itu apa-apa udah serba komputer, apa-apa udah serba online. Nah, Oke, jadi bagaimana kita harus bisa juga memanfaatkan teknologi dalam dunia perpustakaan iya gitu. betul sekali Mbak Ika. Oke, kemudian kita kali ini masuk ke perpustakaan di SD Negeri 2 Wonosobo. Ini dengan perpustakaan Pelita, betul Mbak Nuri? Iya, betul sekali. Oke, Perpustakaan mungkin Pelita. bisa dijelaskan lebih lanjut untuk perpustakaan Pelita sendiri itu bagaimana terciptanya dan kenapa dinamakan perpustakaan Pelita? Pasti di situ punya sebuah arti atau makna tersendiri bagi SD Negeri 2 Wonosobo. Bisa ke Mbak Nuri atau nanti bisa berbagi ke Mbak Dera, silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi perpustakaan Pelita itu memiliki arti, pelita itu memancarkan ya. Ya, jadi di situ sebagai tempat belajar, kemudian bisa untuk berbagi ilmu seperti itu. Nah, di sini di perpustakaan Pelita itu memiliki beberapa seperti program unggulan ya Kak. Nah, salah satunya itu ada Simisos, itu sinopsis by media sosial. Jadi kita itu mempromosikan buku-buku yang ada di perpustakaan Pelita itu agar anak itu tertarik. Nah, mempromosikannya itu kita melalui media sosial seperti Instagram, kemudian TikTok. Nah, di situ kita itu membuat sebuah video. Nah, di situ ada sinopsis dari buku tersebut, kemudian ada nama penulisnya, kemudian penerbitnya dan judul buku tersebut. Nah, itu untuk membuat anak itu tertarik mau membaca di perpustakaan, salah satunya di perpustakaan Pelita SD Negeri 2 Wonosobo. Oke. Ya, nah selain itu kita juga memiliki Samu Saku atau satu murid satu buku. Jadi satu murid itu memberikan satu buku untuk perpustakaan Pelita SD 2 Wonosobo. Kemudian bagi guru-guru juga ada satu guru satu buku atau disingkat Saku-Saku. Itu juga sama, satu guru memberikan satu buku untuk perpustakaan Pelita SD Negeri 2 Wonosobo. Nah, untuk Simisos ini kita menggunakan akun sosial media yaitu TikTok dan Instagram. Boleh lo yang mau follow ya, boleh di follow Instagram kami yaitu @perpuspelita SD 2 Wonosobo dan TikToknya @perpuspelita _SD 2 Wonosobo. Oke, jadi itu kalau untuk Simisos ya Mbak Ya, ya, Simisos. sendiri itu semacam kayak teks ada video, kemudian ada teks keterangan di dalam Instagram atau di dalam TikTok itu untuk menerangkan kayak semisal satu judul buku atau gimana Mbak? Iya, satu judul buku. Misal di video itu ada buku cerita tentang misalnya sebuah cerita sejarah kayak Tangkuban Perahu. Nah, di situ itu ada sedikit ringkasan dari cerita tersebut. Misal Tangkuban Perahu itu sejarahnya bagaimana, kemudian ada penerbitnya dari apa, dari mana, kemudian
penulisnya siapa, seperti itu. Oke, berarti memang untuk sinopsisnya sendiri dikelola oleh para pengelola di Perpustakaan Pelita sendiri, Ya, Mbak? betul sekali, oleh pengelola. Oke, itu menjadi salah satu inovasi teknologi Iya, juga ya untuk kemajuan iya, teknologi betul. lewat TikTok, apalagi sekarang anak-anak nih banyak Iya, penggunanya. Iya, TikTok, Instagram kan. Oke, betul sekali. Kemudian kalau untuk kondisi perpustakaan Pelita di SD Negeri 2 Wonosobo sendiri, kalau dalam masa pembelajaran nih Mbak, kalau misal sekolah aktif ini, apakah ramai untuk dikunjungi oleh anak-anak nih? Karena ini itu kan masih PTM terbatas ya. Iya. Jadi mungkin kalau misal nih habis pembelajaran, terus kita ada sedikit waktu, nah kita mengajak anak-anak untuk ayo kita ke perpus gitu, untuk membaca untuk pengenalan lah anak-anak. Oh ini loh SD 2 itu ada perpusnya gitu, seperti itu. Nah jadi anak diajak untuk bisa melihat koleksi-koleksi buku, majalah, itu seperti itu. Oke, berarti memang sudah dikenalkan sejak dini kepada anak-anak iya, ya. betul Atau mungkin sekali. biasanya pembelajarannya dilakukan di perpustakaan sebagai salah satu inovasi kegiatan mungkin Mbak Nuri? Iya, bisa. Bisa Iya. juga ya. Oke, itu tadi sekilas tentang perpustakaan Pelita di SD Negeri 2 Wonosobo. Kemudian tentunya di mana sekolah yang perpustakaan yang unggul, perpustakaan yang aktif ini juga tidak terlepas dari yang namanya dukungan pihak sekolah, kepala sekolah gitu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Mbak Nuri bagaimana sih dukungan orang-orang di sekitar untuk perpustakaan Pelita? Ya, baik Mbak. Jadi semua pihak yang ada di SD Negeri 2 Wonosobo itu semuanya mendukung ya. Salah satunya itu Ibu Kepala Sekolah, Ya. yaitu Ibu Ruslaini, sangat mendukung sekali program-program yang ada di Perpustakaan Pelita SD Negeri 2 Wonosobo. Nah, beliau itu selalu mendukung dan selalu memantau kegiatan yang ada di perpustakaan. Oke. Bahkan waktu kemarin ini kan kita mau mengikuti lomba lomba perpustakaan tingkat Kabupaten Wonosobo. Beliau juga antusias sekali ikut berpartisipasi kita dalam membantu proses pengelolaan buku. Itu dari pengecapan, kemudian ada invent, kemudian ada input, dan sampai ke pelabelan. Beliau juga ikut terjun langsung dengan rekan-rekan yang lain tuh. Kemudian secara anggaran pun sangat didukung penuh oleh beliau. Oke, tentunya di mana mungkin terletak di kota juga menjadi salah satu nilai plusnya nggak sih Mbak? Iya, betul sekali. Oke, ini tentunya juga dukungan juga tidak terlepas dari yang namanya dukungan pemerintah ya Mbak Yuli, tentunya dari Dinas Arpusda Wonosobo. Ini gimana nih Mbak Yuli, sering mengadakan pemantauan atau sering mengadakan sosialisasi atau kegiatan di SD Negeri 2 Wonosobo terutama di Perpustakaan Pelita? Iya, jadi kita sebagai pendamping perpustakaan ya, di masing-masing kecamatan itu kan pasti mengirimkan peserta lomba. Ya. Nah, peserta lomba. Jadi kalau untuk sekolah itu kita biasanya kan sekolah ditunjuk dari Korwil atau dari Dinas Pendidikan langsung. Ya. Jadi nanti setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan ataupun dari Korwil ke Dinas Arpusda, nah kita terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu Mbak Ika. Jadi kita sosialisasikan juga mengenai bagaimana manajemen perpustakaan di sekolah gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kan ada beberapa yang perlu dipersiapkan nih dalam menghadapi lomba. Jadi kalau dulu itu ada 12 aspek yang harus dipersiapkan dalam sebuah perpustakaan ya di perpustakaan untuk mengikuti lomba. Tapi untuk sekarang itu sudah diperingkas lagi menjadi hanya 6 aspek. Nah, diantaranya itu ada koleksi. Ya, yang pertama ada koleksi. Nah, di situ koleksinya itu berasal dari mana? Ada yang beli, ada yang hibah. Nah, lalu bagaimana cara pengembangan koleksinya? Di situ nanti harus dijelaskan secara detail juga oleh masing-masing perpustakaan. Lalu yang kedua ada sarpras. Sarprasnya itu seperti apa? Gedungnya bagaimana? Ada mejanya seperti apa? Terus jumlahnya berapa? Itu juga perlu sekali kita inventarisir dan nanti juga sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian juga. Yang ketiga ada yang namanya layanan. Ya. Nah, layanannya itu di situ ada dari perpustakaan itu punya layanan apa, terus
anggotanya berapa, bagaimana cara promosinya. Nah, salah satu yang dilakukan dari SD 2 kemarin itu ada Simisos. Nah, itu promosi juga. Jadi memang mereka by media sosial gitu Mbak Ika. Ya. Yang keempat ada tenaga perpustakaan. Nah, tenaga perpustakaannya itu berasal dari pendidikannya apa, terus ada berapa ya, yang sebenarnya kan untuk tenaga perpustakaannya itu kan minimal ada 4 lah, minimal ada 4, kalau maksimal sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kita bisa bersinergi dari berbagai apa namanya, berbagai tenaga pendidik. Iya, kita tenaga ya. pendidik itu. Okay. Yang kelima untuk penyelenggaraan. Nah, untuk penyelenggaraan itu penyelenggaraannya bagaimana, untuk di perpustakaannya, pendirian perpustakaannya itu kapan, terus pengelolaan bukunya seperti apa, bagaimana struktur organisasinya, terus penganggarannya dari sekolah itu bagaimana. Nah, untuk penganggaran sendiri kan sebenarnya sudah ada undang-undang. Jadi untuk anggaran di perpustakaan sekolah itu minimal 5% dari anggaran keseluruhan sekolah. Nah, itu lalu bagaimana dengan kerjasamanya juga. Jadi kan perpustakaan ini nggak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi tetap harus bekerja sama. Walaupun itu nanti bisa kerjasama dengan pihak dalam seperti dari guru, kepala sekolah, dari wali murid misalnya. Terus kita juga bisa loh kerjasama dengan pihak luar. Kalau untuk sekolah biasanya itu bekerja sama dengan Dinas Arpusda atau dengan komunitas-komunitas itu juga bisa. Lalu kerjasama juga dengan penerbit-penerbit buku gitu Mbak Ika. Nah, untuk yang keenam itu ada komponen penguat. Nah, di situ nanti harus menceritakan bagaimana inovasi yang ada di perpustakaan, keunikan apa yang dipunyai oleh perpustakaan. Begitu. Oke, itu menjadi beberapa poin yang harus dipenuhi ketika perpustakaan harus ingin mengikuti lomba. Kalau untuk kemarin Mbak Nuri mungkin bisa sedikit diceritakan untuk mengikuti lomba di Kabupaten Wonosobo ini lomba dalam bidang apa nih Mbak? Ke Mbak Nuri silakan. Oh iya, baik Mbak. Jadi kemarin itu Perpustakaan Pelita SD Negeri 2 Wonosobo itu ditunjuk mewakili Kecamatan Wonosobo ya untuk mengikuti lomba perpustakaan tingkat Kabupaten Wonosobo. Jadi semua mungkin penilaiannya juga semua aspek ya Bu Yuli ya, semua aspek, dari mulai mungkin dari jumlah bukunya, kemudian sistem pengolahannya gimana, kemudian ada inovasi apa yang dimiliki, seperti itu. Oke, kemudian untuk melakukan persiapan untuk memenuhi poin-poin tadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana keriuhannya seperti itu Mbak Dera, silakan. Oke, tentu saja penuh perjuangan ya. Ya, karena kami ini basicnya nggak ada yang sarjana perpustakaan nih Mbak, nggak ada. Kami hampir semua kan karena sekolah jadi sarjananya pendidikan gitu. Jadi benar-benar dari nol kami merintis pelan-pelan, dibantu. Untung ada Ibu Yuli dan Pak Husnan ya dari Dinas Arpusda membantu kami, memberikan arahan-arahan. Jadi seperti ini loh cara mengelola perpustakaan. Seperti ada pengecapan, lalu inventaris, penginputan, pelabelan, dan yang terakhir adalah masukin ke ke raknya sesuai jenisnya gitu. Itu dari sistemnya, dari caranya. Lalu dari segi gedung nih saya mau cerita sedikit. Boleh, bahwa dulunya itu gedungnya tidak terawat ya. Begitu ya Bu Yulia, Bu Nuri. Dan bukunya berserakan, lalu kotor dan lain sebagainya. Lalu dengan dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah, lalu Ibu Kepala Perpustakaan, ada Ibu Salama, kami bersama-sama merintis perpustakaan ini agar lebih baik lagi, dan sekarang sudah jadi bagus. Jadi kalau ada yang lewat di Longkrang ya boleh tuh dilihat, kelihatan dari jalan perpustakaannya udah keren banget sekarang gitu. Gitu. Kita break jeda sampai di sini dulu, nanti perbincangan asik selanjutnya kita lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini. Jadi kemana-mana Mitra Pesona, tetap stay tune ya di 92,1 FM Radio Pesona, selalu ada untuk Anda.
You're listening the only one culture, news, entertainment station 92.1 FM Pesona Radio Wonosobo. Ingin mengabadikan momen terindah Anda bersama orang-orang tersayang? Percayakan pada Violet Studio. Desember 2021, Violet Studio memberikan harga spesial khusus foto studio. And get 20% discount for all studio packages. Promo special price dari Violet Studio di bulan Desember ini tidak hanya untuk sesi foto bertema Natal saja ya, tapi untuk semua sesi foto seperti foto keluarga, grup, couple, prewed, single, maternity, kids, dan lain-lain khusus foto studio ya. Tunjukkan postingan tentang promo ini dari Instagram @violet_studio2 saat reservasi dan dapatkan diskon 20%-nya. Gimana? Mau booking? Langsung WhatsApp saja ke 085 2822 4000 atau 082 138 161 361. Atau bisa juga datang langsung ke studio Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nomor 130, Sentral, Kalianget, Wonosobo. Wih, feed Instagram kamu keren juga ya, kayak pakai kamera pro. Iya dong, percaya nggak kalau cuma pakai HP? Serius, mode bokehnya halus ya. Ini editnya pakai HP. Iyalah, nih HP ku banyak filter editing. Buat ngegame juga lancar, RAM-nya gede, banyak pilihan, dan harganya ramah banget di kantong. Wah, beli di mana? Banyak pilihan merek nggak? Di Serayu Seluler dong, pusat HP terlengkap, terpercaya, dan termurah di Wonosobo. Bandingkan saja dengan yang lain, kamu puas deh mau pilih HP yang speknya sesuai keinginan kamu. Kalau mau beli HP berbagai pilihan merek dan paling update, datang saja ke Serayu Seluler. Pusat kulakan HP terbesar, terlengkap, terpercaya dan termurah di Wonosobo. Menyediakan aneka HP segala merek, antara lain Samsung, Oppo, Vivo, Poco, Redmi, Realme, dan lain-lain. Tersedia juga aneka aksesoris HP lengkap loh, pakai data atau perdana internet dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, Tri, dan semua gigabyte, deposit pulsa all operator, dan HP second dari berbagai merek dan bergaransi juga ada. Jadi, jangan beli HP dulu sebelum cek harga di Serayu Seluler. Dijamin paling murah se-Wonosobo. Serayu Seluler menerima kredit HP melalui Spektra, Koperasi Polres, dan koperasi-koperasi lainnya. Datang yuk ke Serayu Seluler di Jalan Pasar Induk Wonosobo, Jalan Veteran nomor 17 Sudagaran Wonosobo, atau di Jalan S. Parman atau Ruko Joyo Srono nomor 14 Wonosobo. Kula nuwun, Mbak Sri. Mbak Sri. Kula nuwun. Tumbas Mbak Sri. Nang ndi si wonge? Warunge buka tapi wonge ra metu-metu. Ya Allah Mbak Yanti, arep tuku apa Mbak? Walah, ngalamun Pak Mbak, dene ra nyaut-nyaut ket mau. Oke, agi mikir sasi wingi nyong kan wis daftar NPWP Mbak, tapi nyong kek kelalen. Apa ya kewajiban pajake? Oh alah, kewajiban pajak UMKM kue pertama bayar pajak saben sasi, tarifnya 0,5% kali omset per bulan, terus lapor SPT tahunan saben tahun antara Januari tekan Maret. Alhamdulillah, suwun banget ya Mbak Yanti. Saya tak catat deset Mbak men ora kelalen. Saiki nyong wis ngerti kewajiban pajak. Bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT, konsultasi perpajakan, datang ke KP2KP Wonosobo, Jalan Bayangkara, nomor 8 Wonosobo. Telepon 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju. Ngunjuk teh rumiyin, Pak. Iki teh opo to, Bu? Rasane kok nikmat tur wangi. Iya, teh Tambi, Pak nih. Merek anyar. Teh wangi corbang, dicur langsung abang, diseruput nikmat, mantep wangi nih. Nas gitel. Wah, teh Tambi memang mantap. Nikmat
tur sing mesti minuman alami. Minuman alami? Maksudnya nopo to, Pak? Hayo teh tambi kuwi bener-bener asline teh. Warna lan rasa alami saka daun teh. Ono teh hitam sing rasane mantep nikmat. Ono teh hijau sing mengandung zat antioksidan kanggo kesehatan. Sing selera aroma wangi melati, yo ono Cap Sindoro, teh wangi berkelas. Harga ekonomi, mantep wangine, nikmat rasanya. Bener, teh Sindoro teh wangi terbaik berkelas, Pak. Berarti dhewe ora salah toh, Pak? Nek njatuk karo teh Tambi. Pokoke wis to, nek arep ngunjuk teh yo teh Tambi. Apa meneh wong Wonosobo hukume wajib ngunjuk teh Tambi. Teh Tambi, teh alami, nikmat, menyegarkan, dan menyehatkan. Yo yang Wonosobo, Sudirman gini Pak. Oke wes yo, tarik be. Es Parman langsung dono lagi es Parman. Es Parman gini Pak. Nah hati-hati, yo tarik be. Nah ini wis tekan jalan Dieng ya. Mau sing arep nangaring if digital penting siapa ke? Yang kayaknya Rika ya Pak ya. Pak malah meneng bae. Mang kok ngono bebae numpang ada kon mundur. Tapi kan tidak jare arep nang if digital printing mau Pak. Rika udah jadi kena ngawur. Ngawur kepriwe Pak? Mau anak kaki Sudirman barang ajar mudun celuke jenengane. Nanti ting Suprapto katam saudara gue mau aja pada menumpang aja. Ngundangin Rika pada mudun. Dikata semua orang ngundangin jenengane Nyong Marno jenengane. Mau sing tak undangi kae jenengane dalan ya, dalan Ayani, jalan Es Parman. Lah ujar-ujarmu kan Wonosoboane jalan Marno Pak. Cetak mencetak dengan hasil maksimal. Pastikan hanya di If Digital Printing Solution. Tempat paling tepat dan lengkap untuk mencetak segala media seperti banner, X-banner, mailbox, stiker mobil, one-way stiker, undangan, cetak foto segala ukuran, data visual, spanduk, papan nama, kartu nama, pin, mug, cetak kaos, pamflet, selebaran, stiker, dan masih banyak lagi. Pastinya dengan harga yang bersahabat. Proses cetak bisa ditunggu karena If Digital Printing mencetak dengan mesin baru milik sendiri. If Digital Printing Solution mengedepankan kualitas dan warna bahan. If Digital Printing Solution juga melayani persewaan gerabah untuk hajatan. Yang lebih menarik lagi, pemakaian gerabah 3 hari Anda cukup bayar 1 hari. Datang dan buktikan. If Digital Printing beralamat di Jalan Ki Lurah Sudarto, sebelah timur Bundaran Bugangan, sekitar 150 meter arah ke Mudal. Telepon 0286 325 375 atau WhatsApp 085 227 612 565. Isuk-isuk dengaran wis besus temen Kang. Arep maring endi jane? Arep ngajokna kredit, kae mbarepe arep daftar kuliah, butuh duit cepet kie. Nek butuh kredit duit sing caire cepet, maring BPR Puspa Kencana bae Kang. Nyong wis pengalaman, nek ngajokna kredit nang kana, syaratnya gampang, prosesnya cepet, sing paling penting bungane ringan. Suwun ya yu, Rika pancen solutif. BPR Puspa Kencana selalu siap membantu Anda yang membutuhkan dana cepat dengan syarat yang sangat mudah, proses mudah, dan bunga yang sangat ringan. Untuk Anda yang sedang membutuhkan dana cepat untuk biaya pendidikan, pengembangan usaha, investasi, atau biaya haji dan umroh, BPR Puspa Kencana adalah solusi yang paling tepat. BPR Puspa Kencana menghadirkan berbagai pilihan produk simpanan yang aman. Ada tabungan Kencana Super, tabungan Kencana Eksekutif, dan deposito Kencana. Segera kunjungi kantor pusat BPR Puspa Kencana, Jalan Parakan nomor 112 Kretek, telepon 0286 329 180. Kantor Kas Sapuran, Jalan Raya Purworejo, Sapuran, Wonosobo. Kantor Kas Wonosobo, Jalan Mayor Kaslam 1B Wonosobo, telepon 0286 323 974. BPR Puspa Kencana, syarat mudah, proses cepat, dan bunga ringan. Kabar gembira, telah dibuka tempat fitness dengan alat terbaru, transformer, termodern, alat impor, terlengkap dan terbaik se-Wonosobo. Silahkan datang dan buktikan di Serayu Fitness. Satu kali main, hanya bayar Rp5.000. Tempat bersih, luas, dan nyaman.
Fasilitas free wifi, TV layar lebar, TV bisa digunakan sebagai pemandu fitness dan gratis minum air mineral. Parkir sepeda motor di dalam ruangan dan gratis. Buka jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sarayu Fitness beralamat di Jalan Veteran nomor 17 Sudagaran Wonosobo atau Sarayu Sel 2 lantai 2. Telepon atau WhatsApp 085 227 391 123. Now you're listening to FM 92.1 Radio Pesona Wonosobo. Ya baik Mitra Pesona, masih di sajian Gelipar ya, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Masih dengan tema hari ini ada menuju literasi digital di era milenial. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas apa itu literasi digital. Kemudian tadi kita sudah berbincang-bincang soal Perpustakaan Pelita di SD Negeri 2 Wonosobo. Tadi Ibu Nuri dan juga Mbak Dera sudah banyak cerita nih tentang Perpustakaan Pelita. Kemudian kalau tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Mbak Dera bagaimana perjuangan untuk bertransformasi dari perpustakaan yang dulunya gedungnya tidak terurus sampai sekarang. Kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Dera untuk Perpustakaan Pelita sendiri ini untuk tahun berdirinya ini sejak tahun berapa nih? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Perpustakaan ini baru berdiri ya tahun ini ya, 2021. Dulu sudah ada, cuma mungkin belum begitu berjalan dengan baik karena sempat vakum beberapa tahun. Jadi kami bangkit lagi di tahun ini begitu. Oke, seperti itu. Berarti memang di 2021 ini menjadi tahun pertama untuk terus menjadi awal atau langkah pertama untuk bertransformasi. Memulai lagi. Iya, betul. Oke. Kemudian kalau untuk sekarang pengelolaan perpustakaannya terus masih didampingi oleh pendamping perpustakaan dari Kecamatan Wonosobo atau mungkin sudah terus berjalan sendiri nih Mbak untuk pengelolaan perpustakaannya? Silahkan. Oke, dari awal saat kami ditunjuk lomba itu tentunya kami dibimbing ya oleh Bu Yuli, oleh Pak Usna dari Dinas Arpusda, karena ya tadi saya bilang itu kami tidak ada yang dari basic perpustakaan, jadi benar-benar belum paham, jadi kami dibimbing. Tapi semakin kesini kan kami jadi semakin paham, jadi kami semua belajar. Kalau misal pun bingung kan bisa tanya kepada temannya yang lain juga gitu, karena mereka juga diajar juga dengan Bu Yuli atau Pak Husnan seperti itu. Jadi tetap dibimbing tapi kita juga berjalan sendiri seperti itu. Oke, dan kemudian kalau untuk kesulitan apa sih Mbak Dera yang mungkin ditemukan dalam pengelola perpustakaan yang sudah pernah yang lama vakum dan sekarang kembali berdiri lagi seperti itu? Oke, kesulitannya itu ya pasti ya karena tadi itu benar-benar yang kita tidak ada basicnya, jadi kami belajar dari nol. Itu kesulitan yang awal itu sih. Jadi bagaimana kita merintisnya itu adalah perjuangannya gitu. Jadi bagaimana juga kami lemburnya itu juga karena waktu itu kan kita mulai saat masih belum PTMT, jadi kami masih WFH, WFO. Jadi kami saat WFH pun tetap datang ke sekolah untuk mengelola perpustakaan. Saat PTMT pun saat anak-anak sudah pulang, kami juga masih melanjutkan lagi seperti itu. Berarti memang di mana ingin benar-benar bangkit dari keterpurukan masa lalu seperti itu bisa dibilang. Iya, benar banget. Oke, tadi sudah mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih perjuangan panjang untuk mewujudkan perpustakaan yang bertransformasi. Kemudian untuk sekarang nih Mbak Nuri mungkin bisa digambarkan seperti apa sih untuk hasil pencapaian Perpustakaan Pelita sejauh ini dan untuk sampai saat ini sudah selangkah lebih maju. Ini kalau untuk sekarang kondisinya bagaimana nih Mbak Nuri? Silahkan. Baik Mbak, terima kasih. Alhamdulillah setelah ada pembenahan perpustakaannya itu jadi lebih menarik lagi. Kemudian untuk literasi juga semakin berkembang. Kemudian kemarin juga ketika lomba kami alhamdulillah mendapatkan juara 1 lomba perpus tingkat Kabupaten Wonosobo. Oke, keren ya. Ternyata yang baru berdiri saja sudah bisa menyabet juara nih. Iya, alhamdulillah. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dera ya, karena kami ini kan benar-benar orang yang awam, tidak tahu sama sekali tentang perpus.
Jadi itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa buat kami. Dan yang terpenting itu juga menjadikan pengalaman dan ada nilai plusnya. Ya, dan ada nilai plusnya. Kemudian kita itu jadi tidak hanya bisa mengajar saja, tetapi kita juga bisa mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan Pelita itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah melaksanakan webinar 1 jam menulis, ya, itu melalui Zoom yang diikuti oleh beberapa peserta, baik itu dari Wonosobo maupun luar Wonosobo, dan diikuti seluruh Indonesia. Kemarin itu ya, itu didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo dan Dinas Arpusda Kabupaten Wonosobo dengan narasumber Ibu Salamah selaku Kepala Perpus Pelita Negeri 2 Wonosobo. Kemudian itu dilaksanakan dilaksanakan oleh seluruh peserta, tidak hanya bagi pustakawan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat gitu ya, secara umum seperti itu. Kemudian dalam 1 jam menulis ini ya Mbak, mungkin bisa dijelaskan untuk seperti apa sih antusias masyarakat dalam Zoom tersebut? Sangat antusias ya, karena kemarin itu nggak hanya cuma orang-orang Wonosobo aja, ternyata dari luar Kabupaten Wonosobo pun banyak yang mengikuti, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa ya Mbak Dira ya, ya dari luar Pulau Jawa untuk mengikuti Zoom tersebut. Karena mereka mungkin sangat antusias ingin mengikutinya, karena mungkin sudah tertarik dulu dengan webinarnya itu 1 jam menulis. Seperti Betul, tentunya ingin mendapatkan pengalaman baru dari SD Negeri 2 Wonosobo, tentunya perpustakaan Pelita khususnya. Oke, kemudian kalau untuk tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Nuri bahwa di situ ada 1 siswa 1 buku untuk koleksi perpustakaan untuk koleksi perpustakaan Pelita. Kemudian kalau selain itu mungkin ada koleksi apa saja sih yang dimiliki, dan untuk bahan pustakanya ini didapatkannya dari mana nih Mbak? Baik. Kalau koleksi buku itu kan wajib pasti ada ya, karena itu perpustakaan. Jadi kita juga memiliki koleksi seperti majalah, kemudian ensiklopedia, ada karya anak juga. Waktu itu kemarin itu kita itu memberikan tugas kepada semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membuat sebuah karya, membuat clipping. Nah, karena kita itu kan masih pandemi Covid, jadi clippingnya tersebut temanya itu tentang COVID-19. Itu dibuat clipping. Jadi 1 anak membuat 1 karya clipping tersebut. Kemudian setelah itu dikumpulkan untuk dimasukkan ke perpustakaan, jadi koleksi seperti itu. Nah, selain itu juga ada film yang diputar di ruang audio visual. Kemudian ada kaset yang dulu itu, kaset bekas yang dulu itu. Itu kita juga punya koleksi itu. Selain itu kita juga memiliki ruang literasi loh ya. Nah, literasinya ini literasi musik Jawa, yaitu gamelan. Itu. Kemudian selain itu juga ada wayang yang biasa digunakan sebagai media literasi juga. Oke, kalau untuk literasi Jawa itu kayak lebih ke pengoleksi buku-buku gamelan atau gimana nih Mbak, gambar-gambar atau gimana? Musiknya, jadi musik gamelannya itu ya, itu kan juga sebagai media literasi ya. Oke, salah satunya mungkin alat musik gitu ya? Ya, alat musik. Oke, seperti ada mungkin bonang lengkap, gamelan lengkap itu ada bonang, ada gong, kemudian ada gendang. Seperti itu. Itu memang asli yang bisa digunakan? Bisa digunakan. Itu menjadi salah satu koleksi yang menambah nilai plus juga tuh ya Mbak Nuri. Sama wayang juga kan. Ketika misal kita melaksanakan pembelajaran nih, nah kita itu kan namanya anak, apalagi kisah wayang itu kan banyak yang nggak tahu tuh. Terus kemudian kita bisa menggunakan media wayang tersebut sebagai bahan cerita. Jadi anak lebih bisa menangkap gitu ya. Oh, ini yang namanya misal Pandawa Limo, ada
Yudhistira, ada Werkudara, jadi dia tahu oh seperti ini. Oke. Kemudian kalau saya tangkap nih dengan adanya hadirnya para pengelola perpustakaan yang muda-mudi ini tentunya menjadi hal positif baru untuk perpustakaan Pelita hidup kembali untuk tentunya bisa berdampak positif terhadap kemajuan SD Negeri Wonosobo nih Mbak Nuri. Kemudian kalau untuk sekarang apakah perpustakaan ini menjadi salah satu jantungnya sekolah Mbak, menjadi bisa disebut sebagai jantungnya SD Negeri 2 Wonosobo nggak sih untuk perpustakaan Pelita ini? Ya bisa, ya bisa dikatakan seperti itu ya. Karena dari adanya perpustakaan itu pembelajaran menjadi lebih asik lagi dengan adanya koleksi-koleksi buku yang ada di perpus. Kemudian apalagi program perpus juga masuk dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang paling semangat ini Bu Salamah ya selaku kepala perpustakaan SD 2 Wonosobo seperti itu. Beliau itu sangat antusias, kemudian beliau juga menjadi motivasi bagi kami untuk lebih semangat lagi. Kemudian beliau juga yang menuangkan konsep, ide, program dan kegiatan perpus. Kita sebagai anak muda tentunya lebih termotivasi dengan semangat yang diberikan oleh beliau. Oke, berarti memang punya tokoh pendamping juga ya di baliknya. Betul, yang memiliki power. Oke, saya dengar untuk Ibu Salamah seharusnya bisa hadir, namun ada kendala mungkin karena sakit betul Mbak Nuri. Betul Oke, sekali. kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Dan kemudian kita masih berbincang-bincang nih soal perpustakaan Pelita di SD Negeri 2 Wonosobo yang kembali bangkit sudah pada masa pandemi COVID-19 nih Mbak Dera. Ini mungkin untuk pembelajaran di masa pandemi ini perpustakaan punya program apa sih untuk pembelajaran anak-anak yang tadi bisa dibilang fun, bisa dibilang asik untuk anak-anak di masa pandemi ini Mbak Dera. Silakan. Ada program yang disisipkan ya dalam pembelajaran. Program perpustakaan yang disisipkan dalam pembelajaran. Contohnya itu adalah pelatihan anak-anak untuk membuat puisi, lalu juga membuat cerpen dan juga teks wawancara seperti itu. Ini kami lakukan di kelas atas, kelas 4, 5, 6 karena anak-anak di usia itu kan sudah lebih paham. Untuk adik-adiknya kan besok juga akan kelas 4, 5, 6. Mungkin besok juga akan menyusul seperti itu. Jadi kita sasarannya anak-anak kelas 4, 5, 6 dulu. Di situ kami by Zoom ya Mbak Nuria. Untuk yang puisi dihandle oleh Ibu Salamah. Lalu untuk yang cerpen dan wawancara dihandle oleh saya dan Ibu Nuri seperti itu. Jadi bagaimana kami menerapkan dan menjelaskan tentang penjelasan membuat cerpen yang bagus, membuat pertanyaan yang bagus seperti apa. Itu melalui Zoom. Jadi di tengah-tengah mereka pembelajaran PJJ saat itu kami menyelipkan itu seperti itu. Jadi literasinya tetap ada, tetap berjalan ada. gitu. Oke, literasinya tetap ada, namun sisi keasikan untuk anak-anak itu juga ada. Tetap gitu ada. ya. Dan juga kami memberikan ini sih penghargaan. Jadi mereka kami minta membuat puisi, ya kami juga berikan penghargaan dengan kami pajang di mading. Lalu juga ada yang kami bukukan, yang kemudian kami taruh di perpustakaan di bagian karya siswa. Jadi mereka kan bangga. Anak-anak itu kan diberi 2 jempol aja udah senang banget kan. Betul. 5 Apalagi bintang. ya udah senang banget, bener banget. Apalagi dengan bentuk yang seperti itu. Karena misal kami bukukan, kami taruh di perpustakaan, kan yang lihat tidak cuma anak itu sendiri, teman-temannya kan bisa lihat. Dengan begitu kan dia akan lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk ya seperti itu. Oke, kemudian kalau dengan sedemikian asiknya ini, kalau untuk antusias para si anak-anak nih gimana? Apakah ada yang terlihat wah ini buatan orang tuanya nih karena memang bahasanya seperti ini, atau memang si anak-anak ini memberikan karya terbaik mereka seperti itu Mbak Dera? Oke, mereka memberikan karya terbaik mereka sih. Ya sebaik jadi mereka melakukan yang mereka bisa lakukan dengan mereka membuat puisi dengan apa, cerpen dan lain sebagainya, itu sudah yang terbaik mereka bikin gitu. Jadi ya itu tadi, mereka antusias sekali dalam mengikuti Zoom-nya, dalam mengikuti tugasnya. Mereka membuat dengan sebaik mungkin karena mereka juga memang antusias. Seperti contohnya anak-anak saya di kelas 4 itu suka bertanya, "Bu, kapan nih ada Zoom lagi?" gitu. Itu kalau sudah PTMT kadang, "Bu, ayo kapan kita ke perpus lagi?" Jadi kalau ada sisa waktu gitu, kami mengajak anak-anak ke perpustakaan. Karena yang antusias pun sebenarnya nggak cuma muridnya sih Mbak. Orang tua pun juga antusias.
Jadi anak-anak itu kan saat PTMT pulang jam setengah 10. Sudah ada orang tua yang menjemput sekitar jam 9 atau 9 lebih. Sambil menunggu anak-anak pulang, para orang tua menunggu di pojok parenting gitu. Jadi sudah disediakan. Memang ada literasi juga untuk para orang tuanya. Betul sekali. Jadi sambil menunggu bisa mencari informasi dengan membaca buku gitu. Jadi yang antusias nggak cuma siswa doang, orang tua juga ikut antusias. Oke, tentunya kalau untuk mendukung anak-anak juga si orang tuanya juga harus diberi bekal informasi tentang literasi juga untuk banget. ikut mendukung anak-anak berbangga berliterasi tentunya. Betul sekali. Seperti itu Mitra Pesona, tadi sudah banyak sekali informasi yang tentunya diberikan oleh Mbak Nuri dan Mbak Dera dari SD Negeri 2 Wonosobo terkait perpustakaan Pelita. Kemudian kalau untuk dari Mbak Dera sendiri nih, sebagai pendamping pengelola perpustakaan, sebenarnya harapannya ke depan untuk perpustakaan SD Pelita ini apa sih Mbak? Ini bisa dibilang sudah tahun pertama menjalani transformasi perpustakaan, namun sudah bisa mendapatkan hati di para siswa, kemudian sudah menyabet juara juga. Untuk ke depan ini harapannya akan seperti apa nih Mbak Dera? Oke, ya semoga perpustakaan Pelita ini makin maju, makin bermanfaat juga untuk masyarakat juga. Jadi tidak cuma di lingkungan sekolah juga, tapi juga untuk masyarakat sekitar ya tentunya. Semoga juga semakin inovatif dan kreatif dalam memberikan layanan begitu. Oke, itu tadi dari Mbak Dara. Kemudian kalau dari Mbak Nuri, harapan ke depan untuk perpustakaan Pelita di SD Negeri 2 Wonosobo pengen jadi yang seperti apa sih Mbak? Silakan. Yang jelas semakin maju ya, semakin bermanfaat. Kalau bisa menjadi perpustakaan favorit seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang lebih semangat lagi buat baca buku di sana. Tidak hanya anak-anak sih, orang tua pun, bahkan guru-gurunya pun juga semangat juga seperti semangat itu ya. Oke. Kemudian dari Mbak Yuli nih, untuk SD Negeri 2 Wonosobo Perpustakaan Pelita ini baru tumbuh namun sudah bisa menggait juara, ini menjadi salah satu Mbak, hal positif untuk terus maju seperti itu Mbak Yuli. Kemudian kalau dari Mbak Yuli sendiri harapannya apa sih untuk SD Negeri 2 Wonosobo terutama Perpustakaan Pelita? Silakan. Oke. Kalau saya harapan terbesar saya di Perpustakaan Pelita SD Negeri 2 Wonosobo itu karena mereka ibaratnya baru bangun tidur ya Mbak Ika. Ya, baru bangun tidur setelah sekian lama tertidur, terus bangun kembali, bangkit kembali, semangat kembali. Saya mengharapkan dari pihak sekolah SD Negeri 2 Wonosobo dan juga pengelola perpustakaannya jangan sampai tertidur kembali. Jadi tetap harus melaksanakan kegiatan, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, terus berjuang untuk literasi, dan pesan saya tetap semangat dan terus bahagia, terus berkarya seperti itu. Kalau saya bisa simpulkan bahwa untuk sebuah perpustakaan yang maju, sebuah perpustakaan yang keren tentunya tidak terlepas dari para pengelola yang aktif, yang di situ peduli kepada buku-buku, kepada siswa juga. Apalagi kalau para pengelola perpustakaannya ini mau menampung curhat-curhat nih dari para siswanya, pasti si anak-anak lebih mau berkunjung nih. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari ketiga narasumber? Silakan dari Mbak Nuri. Sudah cukup. Ya. Oke. Atau dari Mbak Dara sebagai statement closing, silakan. Ya sudah cukup. Oke. Gitu aja. Tadi mungkin sudah sebagai statement closing, intinya kalau dari Mbak Yuli jangan sampai tertidur kembali seperti itu ya. Harus tetap bangkit dari tertidur, tetap harus bangkit terus. Betul, ini juga menjadi salah satu pengalaman baru, mungkin bisa dijadikan pengalaman untuk para perpustakaan lain yang mungkin baru akan tumbuh kembali, baru akan bangun kembali. Ini menjadi salah satu acuan untuk bisa bertransformasi kembali menjadi perpustakaan yang hidup di era milenial seperti itu.
Pokoknya jangan jangan lelah untuk berjuang di jalan literasi lah gitu. Oke, karena semuanya di situ akan ada pahala tersendiri bagi para pengelolanya seperti itu Mbak Yole ya. Oke, terima kasih kepada Mitra Pesona yang sudah mendengarkan, dan kita berjumpa lagi di setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 di sajian Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini di edisi hari Kamis 30 Desember 2021 dengan tema menuju literasi digital di era milenial harus undur diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mbak Dera, Mbak Yuli dan Mbak Nuri yang sudah berkenan hadir. Semoga kita berbincang-bincang tadi bisa bermanfaat untuk Mitra Pesona di rumah tentunya. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya dan ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nantikan Gelipar selanjutnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, pas di hati. 92,1 FM Radio Pesona, pas di hati. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Di luar Indonesia masih muncul varian-varian COVID-19 yang baru. Jangan lengah, jaga diri, sayangi keluarga. Tetap disiplin jalankan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2022, mari kita dengarkan himbauan Bupati Wonosobo berikut ini. Sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Saya, Tifno Hidayat, selaku Bupati Wonosobo, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan pelaksanaan Tahun Baru tidak harus mengikutsertakan orang banyak. Perayaan Natal tetap khidmat, perayaan Tahun Baru khidmat, dan yang penting adalah berusaha semaksimal mungkin bergotong royong, bahu-membahu untuk menekan laju penyebaran COVID di Kabupaten Wonosobo. Ayo saya ajak seluruh warga masyarakat untuk patuh terhadap prokes, penggunaan masker. Yang belum vaksin tolong, ayo sebelum Natal semua rakyat Kabupaten Wonosobo diupayakan harus sudah divaksin. Seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo sehat. Jadi sekali lagi kami mohon perhatiannya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022 untuk tetap melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah, terlepas PPKM level 3 dilaksanakan atau tidak, tapi substansinya kita harus melakukan pembatasan. Tapi kita harus fokus patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan begitu kita akan menekan persebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Menghadapi tahun 2022 kita sehat, seluruh warga masyarakat sehat, sehingga ekonomi kita bisa pulih, kegiatan pendidikan, belajar mengajar dan lain sebagainya bisa berjalan seperti sedia kala. Sekian dan terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kelempas, kelempus, penak temen sih Pak. Masa nengaret kan? Kae wedhuse wis mbak-mbek bae. Mumpung murah Bu, yang ngudewek ya didol maning li bisa. Walah, set Pak. Tapi ki aneh, sing aneh ki apa ya? Ini ora ana pita cukai nih. Meneng bae sih Bu. Sing penting ki rokoknya murah. Walah, bapaknya ndrawasi temen tah. Ra ngerti Bapak, rokok polosan kuwe termasuk rokok ilegal. Pelanggaran rokok ilegal bisa kena sanksi. Bahaya kuwi Pak. Ngeri Pak Bu, rokok ilegal contohnya apa bae Bu? Set, ibune tak takon Google. Oke Google, jenis rokok ilegal. Nah, oke Pak, metu. Jenis-jenisnya rokok polos tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Oke Pak, pelanggaran loh Pak. Pelanggaran peredaran rokok ilegal dapat terkena sanksi. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok polos atau tanpa pita cukai dapat dipidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok dengan Saatnya kita ikuti Special Talk Show dengan tema Refleksi dan Resolusi Jawa Tengah. Menghadirkan narasumber Haji Ganjar Pranowo SH.MIP, Gubernur Jawa Tengah, Majen TNI Rudianto, Pangdam 4 Diponegoro, dan Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK, Kapolda Jawa Tengah. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Wuri Saudara, melayani simpanan dan pinjaman untuk anggota TNI, Polri, dan ASN, baik aktif, menjelang pensiun, dan juga pensiunan. Dan didukung oleh Data Utamanet. Disiarkan langsung dari Cafe Wiratama, di mana 2021 segera berlalu, 2022 di depan mata. Dan bicara berat, pasti berat karena kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Namun demikian, ketika dibilang semua sektor itu terseok-seok, hampir tumbang gitu ya, tapi ternyata kita ini kuat gitu loh. Sampai akhir 2021 kita ternyata kuat, kita mampu, dan sampai detik ini pun kita masih terus berjuang. Tapi lihatlah bahwa dengan kemampuan kita yang luar biasa ini, kita bisa melewati pandemi COVID-19 dan kita akan segera menjelang tahun 2022. Di refleksi dan juga resolusi Jawa Tengah ini, kita akan flashback dari awal 2021, apa saja yang sudah tercapai, apa yang kira-kira tertunda dan harus kita lanjutkan di tahun 2022 dari pemerintah, TNI, dan Polri. Kira-kira apa juga sih resolusi untuk tahun 2022 ke depan. Nah, kita sebagai rakyat berhak tahu, karena itu di Cafe Wiratama, siaran kita live dari Cafe Wiratama, saya akan berbincang bersama narasumber Gubernur Jawa Tengah, Haji Ganjar Pranowo SH.MIP. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Niken. Kabar baik Pak Gu? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya juga bersama Bapak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi SH SSTMK, Pak. Selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik. Mbak, sambalnya udah ada belum? Ini kita tunggu sambal bawang ini. Langsung ya, sambal bawang khas Cafe Wiratama. Kita promosikan sekalian, Panglima. Oke. Saya juga bersama Panglima Kodam 4 Diponegoro, Majen TNI Rudianto. Panglima, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda, Laskar Diponegoro, Anda bisa mendengarkan siaran kami di 107.5 Suara Diponegoro. Kita juga live YouTube Kodam 4 Diponegoro, bisa tinggalkan pesan di situ. Top FM Semarang, Radio Buana Asri Sragen, Radio Singosari, Top FM Paguyangan Brebes. Selamat pagi Brebes. Kita juga disiarkan dari Radio Saka Yogyakarta, Fortuna FM Purworejo, Ria FM Surakarta, Yes Radio Cilacap, Pesona FM Wonosobo, RGS Wonogiri,
Sonora Purwokerto, selamat pagi. Juga Radio Karawang 107.7, Suara Semarang 96.9 FM, Global FM Blitar, Radio Dai Semarang, Radio Audisi on Streaming BPTIK Dikbud Provinsi Jawa Tengah, Hits FM Kebumen, Hot FM Banjarnegara, Idola FM Banyumas, Mik Radio Rembang, Merkurius Makassar, Top FM Cilegon, PBS Serang. Kita juga disiarkan dari Palu, selamat pagi untuk pendengar Nugraha Top FM Palu, Madu FM Kebumen, juga Radio Wali Songo Pekalongan, dan kita juga disiarkan di Semarang TV. Oke, baik. Dan tidak ketinggalan, tidak lupa untuk dialog kita ini dipersembahkan oleh Bang Guri Saudara. Tepuk tangannya dong untuk Bang Guri Saudara. Ini melayani simpanan dan juga pinjaman untuk anggota TNI, Polri, ASN, baik aktif menjelang pensiun dan juga pensiunan. Kalau yang lain tutup buku, BWS ini nggak pernah tutup buku, selalu mendukung untuk program kita. Oke, baik. Saya ke Pak Gub dulu dong. Pak Gub, semangat terus ya Pak Gub ya? Iya dong. Harus ya Pak Gub ya. Ini sudah menjelang akhir tahun. Tadi saya sampaikan bahwa masyarakat ini harus tahu, wajib, bahkan hak dari masyarakat gitu kan. Apa-apa saja sih yang sudah didapat selama 2021. Tapi sebelum kita flashback ke 2021, yang terdekat dulu deh, kemarin Natal seperti apa Pak Gub? Alhamdulillah berjalan lancar. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang taat prokes. Yes. Kami jalan sama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kita melihat perayaan Natal, terus kemudian melihat mereka sukacita, itu senang. Di jalan-jalan tidak terlalu ramai, bahkan yang jaga dari kepolisian TNI di seluruh sepanjang pintu masuk yang ada di Jawa Tengah sih alhamdulillah tidak terjadi lonjakan yang berarti gitu. Atau mungkin mereka sudah duluan ya, karena anak-anak kan juga libur. Start ya. Dan kemarin Pak Presiden kebetulan ke Jawa Tengah, kita bertiga juga mendampingi beliau sampaikan, Pak Gub, kira-kira kemarin gimana? Pak kayaknya lancar-lancar aja. Alhamdulillah Pak, lancar gitu. Dan tidak ada indikasi-indikasi yang semengerikan yang ditakutkan orang. Tapi kita tetap pada loh Mbak. Iya tetap. Karena di jalan-jalan kepolisian, TNI dengan dinas kesehatan kita tuh melakukan random test. Mau Mbak? Nggak nemu. Nol ya? Nggak nemu. Dan kita secara reguler testing tracingnya masih kita lakukan. Jadi secara keseluruhan kemarin berjalan sangat bagus. Mudah-mudahan di libur nanti pergantian tahun ya. Ini akan diulang dengan cara yang seperti ini. Gitu, jadi tetap aman ya. Aman. Oke, baik. Pak Aman di belakang. Ya. Oke, jadi kalau ini sudah mendekati banget nih pergantian tahun. Lonjakan-lonjakan sudah ada laporan belum Pak Gub? Lonjakan yang tinggi harga kebutuhan pokok. Telur ya, aduh ibu-ibu. Minyak kemarin luar biasa, maka kemarin kita ambil tindakan untuk kita lakukan operasi pasar. Tapi telur, ayam, cabai Mbak. Cabai Mbak, pedesnya regane kayak setan. Wes, pokoknya itu top itu. Dan makanya kemarin kita kontrol ke pasar untuk kita lakukan penetrasi di lapangan. Tim pengendali inflasi juga turun gitu ya. Bawang merah juga tinggi. Tapi semua masih dalam batas yang masuk dalam range kita. Maka kita masih bisa kendalikan lah, jangan sampai terjadi inflasi. Jadi kalau kita melihat kondisi-kondisi itu, lonjakan-lonjakan yang lain tadi yang orang khawatirkan mudik ternyata tidak. Kasus COVID juga alhamdulillah masih terkendali. Dan sekarang lonjakan yang kita inginkan, penambahan vaksin. Ini lonjakan kita inginkan. Tetap yang diinginkan ya Pak ya, target tetap ya. Anak-anak sudah mulai divaksin. Tadi pagi saya melihat semangatnya bagus ya, luar biasa, anak-anak seneng gitu. Jadi antara mereka harus ngomong berani sama sakit nggak ya itu jadi satu. Jadi tadi kita semangati anak-anak, mereka hebat. Oke. Justru dari anak-anak belajar ya. Karena ada yang gede-gede, tua-tua nggak mau gitu kan. Anak-anak semangatnya luar biasa. Hebat ya, makanya edukasinya ke anak-anak juga bisa lah dilakukan. Apalagi orang tuanya mendampingi. Iya, oke baik. Pak Gubernur terima kasih. Saya ke Pak Kapolda.
Ada catatan khusus nggak Pak untuk Natal kemarin? Ini nanti kita juga bersama teman-teman dari FKUB, nanti kita ngobrol sedikit realita di lapangan seperti apa sih, tapi dari pantauan Pak Kapolda. Pantauan untuk jajaran Polda, memang kita sudah diberlakukan operasi kepolisian, Mbak. Jadi operasi kepolisian kita itu operasi lilin candi, kita gelar dari tanggal 24 sampai nanti berakhir tanggal 2. Yang tugas pokoknya EV-nya nanti adalah pengamanan Natal dan Tahun Baru. Natal sudah kita laksanakan, perlibatan personel hampir 15.900 termasuk dari teman-teman TNI dan stakeholder yang lain. Kemudian kita juga gelar terkait dengan pospam di seluruh jajaran. Untuk perayaan Natal kita punya 172 pos di gereja. Dan pelaksanaannya sangat kondusif sekali, khusus arus mudik, H-2. Jadi sebelum pelaksanaan operasi, berarti tanggal 22 itu puncak arus mudik. Artinya pada saat puncak arus mudik, kenaikan lalu lintas hanya 14% itu tidak terasa di jalan tol. Sehingga tidak ada terjadi adanya stuck, kemudian fluktuatif, macet, dan lain sebagainya. Soft sekali. Kami tambahkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan arus mudik sudah kita selesaikan. Kita nanti akan menjelang arus balik, itu yang kita waspadai. Mungkin dari analisa yang telah ada, arus mudik arus balik akan terjadi fluktuatif di antara hari Minggu. Jadi saat selesai pelaksanaan Tahun Baru. Jadi antisipasi kita sudah kita kerahkan terkait dengan anggota kita, baik untuk urai jalur, kemudian PAM jalur dan lain sebagainya. Untuk menjelang Tahun Baru, saya menghimbau bahwa Polda Jawa Tengah tidak melakukan rekomendasi. Jadi rekomendasi izin yang diterapkan oleh jajaran Polda sampai ke tingkat Polres, tidak ada izin keramaian, Mbak. Termasuk imbauan keramaian. Karena kita masih berpatokan kepada pembatasan protokol kesehatan, itu yang kita jaga. Tanpa mengurangi hakikat kegiatan Tahun Baru itu sendiri. Itu sudah kita siapkan. Bahkan nanti kita harapkan masyarakat untuk tidak berfoya-foya, artinya tidak euforia pada saat Tahun Baru. Kita kerjasama pergantian tahun. Kita nanti koordinasi dengan TNI maupun stakeholder ada melakukan patroli secara bersama-sama dalam rangka penetrasi tidak terjadi adanya fluktuatif masyarakat. Demikian. Oke, baik. Di rumah saja ya Pak? Ya, di rumah saja. Berdoa, kalau perlu ya kan? Pestanya virtual Pak Bu. Oh iya. Virtual. Kembang apinya virtual juga gitu kan? Tidak ada kembang api. Tidak ada kembang api, baik. Dor cari, selesaikan. Nah ini dia nih, dor cari selesaikan ya, diingat-ingat. Untuk semua masyarakat Jawa Tengah. Langsung Pak Kapolda ya. Panglima, sekarang saya ke Panglima. Dari catatan Panglima nih, kalau Natal kemarin seperti apa Panglima? Alhamdulillah ya Mbak ya, Natal kemarin itu sebelumnya mungkin saya izin mengucapkan selamat Natal kepada masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia khususnya. Alhamdulillah Natal tahun 2021 bisa berjalan baik dan saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Jawa Tengah yang melaksanakan perayaan Natal. Dan kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya non-Nasrani yang telah mendukung, yang telah memberikan kesempatan dengan baik masyarakat untuk merayakan Natal ini dengan aman dan lancar. Saya melihat bahwa kalau kita lihat 3 tahun terakhir, kan sudah 2 kali tidak merayakan Natal. Iya betul. Dan alhamdulillah hari kemarin ini perayaan Natal yang bisa dilakukan walaupun secara terbatas. Betul. Kemarin kami diajak Pak Gub untuk berputar melihat secara langsung di beberapa tempat. Wah, luar biasa, mereka bergembira, bersukacita walaupun pakai masker. Tetapi perayaan ini saya pikir menjadi titik balik lah bagi masyarakat Indonesia bahwa ke depan kita bisa mengatasi COVID-19 ini dengan baik manakala kita taat pada aturan dan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, saya melihat juga Natal tahun ini juga bisa berjalan secara serentak dan aman. Ini juga peran serta seluruh masyarakat, TNI, Polri, aparat keamanan, kemudian